Tapi Bapak kena banjir kemarin? Kena banjir. Kondisinya sampai 1,5 meter di rumah. Ternak hilang, hanyut. Iyalah, karena hutan sudah habis lah. Jadi banyak ditumbang yang kayak gunung itu. Nanti kalau kami stok di gudang, orang kan lebaran kemarin tuh. Nah, orang alat polisi tentara tuh minta uang terus sama kita kalau nampak kayu kita stok di banyak situ. Makanya kami stok di gudang atas. Kami yang bertanya seperti itu sebenarnya Pak, gitu. Sebab kenapa pemerintah, kenapa polisi, kenapa kehutanan, segala menyangkut dengan hukum, kenapa kok dibiarkan? Taman Nasional Kerinci Seblat adalah warisan hutan hujan tropis dunia di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan yang terus digerogoti oleh pembalakan liar. Penebang liar begitu leluasa menumbangkan pohon-pohon dari Taman Nasional, kemudian dialirkan ke pabrik pengolahan kayu milik para cukong di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pembalak dan cukong mengincar kayu-kayu bernilai jual seperti meranti dan Borneo demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya. Pada awal Mei 2022, Kompas menelusuri dua lokasi yang kerap menjadi jalur keluar masuk pembalakan ilegal. Lokasi pertama adalah Nagari Gambir, Sungai Sako, Kecamatan Ranah, Ampek Hulu, Tapan. Tapi itu jalur masuk ya? Titik awal ini terletak tak jauh dari jalan penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Perjalanan ini ditemani masyarakat Mitra Polhut, Yaparudin Mitrojaya. Pembalakan liar, illegal logging di Sako. Ini di dalam kawasan TNKS. Tunggulnya. Ini sebagian kecil aja ya? Iya, sebenarnya kecilnya, tapi banyak titiknya di atas. Si banyak. Kayu apa sih Bang? Ini jenis. Banyak jenis bedang. Ada yang jenis Borneo, meranti. Keluar di dalam nih. Ini baru nih. Pas puasa terakhir kayu keluar dari sini. 30 puasa sebelum lebaran. Lalu kami memutuskan memulai pendakian melintasi kebun tak jauh dari situ. Karena semalam hujan deras, jalan setapak ini menjadi licin dan berlumpur, sehingga jejak manusia terlihat jelas, tak terkecuali bekas pembalak menarik kayu di tanah. Selama perjalanan ini, kami tidak menemukan patok penanda atau papan peringatan memasuki kawasan TNKS. Setelah sekitar 1 jam pendakian, kami menemukan bongkahan kayu meranti yang telah dipotong dan ditinggal begitu saja. Semakin ke dalam, semakin banyak potongan kayu yang kami temukan. Bahkan di satu titik terakhir, ada bungkus oli pelumas untuk chainsaw atau gergaji pohon. Di titik ini, kami mencoba menelusuri area sekitarnya lebih jauh. Benar saja, kami menemukan bongkahan kayu Borneo berdiameter lebih dari 1 meter dengan panjang lebih 10 meter, lengkap dengan alat ukur dan tas bekas pembalak. Sepertinya mereka belum sempat memotong kayu-kayu ini menjadi beberapa bagian. Kayu Borneo ini dihargai sekitar 4 juta rupiah per kubik dan kayu meranti sekitar 2 juta rupiah per kubik. Berdasarkan titik-titik temuan yang kami simpan di GPS, kemudian kami cek dengan citra satelit dan peta TNKS. Ternyata titik-titik ini masuk kawasan TNKS. Jika dilihat dengan citra satelit sejak tahun 2015 hingga 2021, telah terjadi pembukaan lahan besar dan kini di bulan Mei 2022 telah menjadi ladang untuk berkebun. Selain jalur darat, para pembalak liar juga mengeluarkan kayu dari hutan melalui sungai dengan cara dialirkan atau menjadi rakit. Karena itu keesokan harinya, kami mendatangi lokasi kedua di Nagari Riak Danau, Kecamatan Basa Ampek, Balai Tapan. Di sini kami menelusuri sungai Batang Betung yang sering dipakai pembalak untuk mengalirkan kayu. Dan benar, baru saja kami mulai berjalan kaki, kami menemukan seorang pria yang diduga sedang menghanyutkan kayu. Saat kami berusaha mendekat, seorang perempuan yang melihat kedatangan kami segera meneriaki pria tersebut. Kemudian pria itu melompat ke sungai dan melarikan diri. Kayu itu adalah kayu meranti, salah satu populasi pohon di TNKS. Kayu ini diduga ilegal karena tidak ditemukan surat atau barcode berwarna kuning penanda asal muasal kayu. Setelah ditebang, kayu dihanyutkan lewat sungai beserta bambu yang biasa digunakan untuk mengarahkan laju kayu di aliran sungai. Ahmadi sangat hafal modus ini karena 15 tahun lalu ia terlibat pembalakan liar di Sungai Batang Betung. Dulu ia bertugas menarik kayu dari dalam hutan ke sungai, kemudian kayu dihanyutkan hingga ke hilir sungai. Di situ truk milik cukong menunggu.
Kalau dulu kalau ukuran 15 itu baloknya saya ambil upah tarik itu 15.000 per potong. Iya. Sekitar 300-an per mingguan. Harga kayunya waktu itu dulu 17,5. 17. Iya. Segala biaya untuk menebang pohon sampai mengalirkan kayu ke titik penjemputan ditanggung oleh cukong atau toke. Kenapa mudah membawa kayu keluar dari TNKS? Kenapa cokong-cokong, toke-toke yang ilagologi di Tapan ini tertangkap. Upamanya 2 jam, udah keluar lagi. Ada apa di balik itu? Jadi abang sendiri juga Bingung. bingung. Nah, Sering ya sebenarnya tertangkap. sering itu bang, Tapi keluar lagi. keluar lagi. Cukong-cukong itu. Cokong-cokong Dan itu. pemainnya masih sama aja bang. Dari Masih itu juga pemainnya. cukongnya ya. Ya. Untuk mengetahui permainan cukong, kami berpura-pura menjadi pembeli kayu. Kami diantar calon ke salah satu sawmill atau tempat pemotongan kayu, CVUD Tapanjaya, milik cukong bernama Dedi alias Kodoy. Meranti itu kan hidupnya di TNKS, lahan ATR, kan rakyat lah. Oh, yang di bawah udah nggak ada. Yang di bawah udah nggak ada. Meranti. Bisa sisanya cuma di atas gitu. Di atas dari hulu sungai, diomong nanti nggak bisa, jauh deh di hulu sungai. Makanya saya omong tadi pas kira-kira 2 hari datang baru saya kabari. Kalau untuk bawa hasil ini nggak lama ya, paling 4 jam aja. Bawa dari sononya ke sini. Jauh, ini main air, campurkan di sungai. Karena di hulu sungai bang. Meranti kan juga di situ TNKS, di bawah kaki-kakinya. Berapa bang kalau meranti? Meranti berapa? Kalau meranti, ini kalau saya harga pasar sini ya. Nah, Kalau meranti saya itu kalau di sini 23. Perlu diketahui, satu pohon meranti idealnya dipanen saat umur 30 tahun dengan ketinggian sekitar 15 meter dan lebar 1 meter. Setelah ditebang dan dibersihkan, pohon ukuran seperti itu dapat menghasilkan 4 kubik kayu balok. Mari kembali ke penelusuran kami di sawmill. Itu harga barang. Kalau surat itu 500 per kubik. Itu kalau masalah surat, jadi itu udah harga termurah di Sumbar. Kayu merah 100. Kalau merantinya mana bang? Kalau ini kosong. Berarti nunggu dulu ya. Tadi yang apa bilang 2 atau 3 hari tuh. Ngambil dari atas dulu berarti 3 hari itu. Mengambil sekalian kalau ditumpuk sini kena. Oh, paham. Iyalah. Ini yang boleh ditumpuk tuh. Kasih nasi aja bang. Nggak bisa damai bang. Kalau sini susah ya. Kalau damai itu bisa, cuman istilah sini banyak. Polisi diam, wartawan ngomong. Kalau kehutanan oke lah, biar nggak lihat dia kan mitra dia. Kalau kehutanan yang ngeri itu elemen masyarakat ini. Kalau kehutanan ini sangat mendukung ya. Mafia-mafia kayu ini mau kaya negeri ini yang dihancurkan. Karena orang ini mencari keuntungan, orang masyarakat banyak asalnya. Jadi bagi kita itu yang kita nggak setuju, orang kalau ingin kaya silakan kaya, tapi jangan dirusak ke orang banyak. Sebenarnya Pak, pertanyaan dari kami sebenarnya Pak. Kenapa pemerintah ini tidak mau menyetopkan? Sudah jelas ini sengsara kok dibiarkan. Kami yang bertanya seperti itu sebenarnya Pak. Gitu. Sebab kenapa pemerintah, kenapa polisi, kenapa kehutanan, segala menyangkut dengan hukum, kenapa kok dibiarkan? Udah jelas ini sengsara banyak. Sekolah hancur. Aset negara tuh Pak. Kantor camat, sekolah, SMP, SD, kantor wali nagari. Kalau biasanya kalau habis diproses ya pasti akan ditahan. Tetapi kalau itu cukup bukti ya, mungkin apakah ini dikeluarkan itu karena tidak cukup bukti atau ada nuansa lainnya, nah itu perlu nanti. Kalau memang ada masyarakat yang ini harus bisa silakan saja menyampaikan kan ada aduan itu di kepolisian. Padahal dari satu sisi pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap perlindungan hutan yang dilindungi itu. Nah, ini tidak hanya tugas dari polisi saja, tetapi semua stakeholder harus bertanggung jawab. Di situ ada kehutanan, di situ ada warga, setidaknya ada warga itu bisa melarang apabila itu memang
lokasi atau minimal melaporkan ke kepolisian terdekat atau aparat kepolisian atau aparat kehutanan yang ada di sana untuk disampaikan. Ini klasik ya, klise, tapi kita sampaikan memang untuk permasalahan, untuk luasan yang ada dalam satu resort pengelolaan itu yang luasnya 100.000 hektar ya, kita hanya memiliki 3 atau 4 polisi kehutanan. Itu tidak cukup. Upaya-upaya sudah dilakukan ya, beberapa kali patroli, beberapa kali penangkapan dan penyitaan. Memang yang sedang kita komunikasikan, diskusikan adalah ke pemerintah daerah ya, karena kaitannya izinnya ini dengan hutan produksi tadi, dengan BPHP dan dengan pemerintah daerah itu kan. Nah, sebenarnya kalau apapun bukan hanya kayu ya, apapun yang keluar dari Taman Nasional yang ilegal ya harus ditangkap, harus disita, dan apalagi dia punya izin legal pengelolaan kayu dan itu kayunya masuk dari TN, kalau itu terbukti sebenarnya izinnya bisa dicabut dan dia bisa dipidana. Perusakan hutan seperti ini melawan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun serta denda maksimal 15 miliar rupiah. Akan tetapi hukuman itu seolah menjadi macan kertas. Terbukti dengan hutan TNKS yang terus dibabat. Jika hutan TNKS ini rusak, maka bencana alam niscaya semakin parah. Seperti halnya banjir Tapan yang kerap terjadi sejak tahun 2017, semakin parah dan terus berulang hingga Desember 2021. Tapi Bapak kena banjir kemarin? Kena banjir. Di mana Pak? Di Kampung Tengah. Gimana kondisinya Pak itu Pak? Kondisinya sampai 1,5 meter di rumah. Deras tuh, bukan tenang airnya. Kerugian apa Pak? Ternak hilang? Ternak hilang, hanyut. Semua banyak, pada jagung, pertanian habis. Pak, batas airnya kemarin Segini lah, segini. Jual bawah tengah. Ini. Dia selalu ganti-gantian tuh. Kadang-kadang naik, kadang turun. Oh iya. Buang lembok karing, lumpur ini. Dalam kamar ini. Lumpur dari sungai itu. Ini lantainya semen nih. Sudah ditimbun lumpur kena kebanjiran itu. Beberapa jembatan roboh hingga kini warga harus menyeberang melalui jembatan darurat seperti ini. Selain banjir, pada musim kemarau, kekeringan juga melanda pesisir selatan. Ya susah, air nggak ada. Udah lama nih, sudah kering nih. Lama tuh dari kapan Pak? Menjelang puasa. Hari panas tuh, nggak ada air. Susah kami. Iya, macet nih. Panen nih macet. Air nggak ada. Mulai siap tanam, nggak ada air. Ya. Tahun kemarin masih bisa panen 2 kali? Tahun kemarin bisa. Sekarang nih nggak susah nih, perlu ini. Terus ya? Dulu sekitar 600 liter. Kemarin baru 400 liter. Nah, sekarang belum tahu nih. Ini kayak padinya. Nah, itu jagung tuh ya tuh, nggak ada air tuh. Itu banyak jagung tuh, nggak ada air, nggak ada. Di sebelah sana tuh. Jadi sebelah sana itu air susah udah, lalu mereka ganti jagung. Iya, ganti jagung, airnya susah. Bagaimana? Tanam jagung padinya. Tapi kalau informasinya benar bahwa frekuensi kejadian-kejadian bencana itu makin tinggi, itu sebenarnya indikasi kerentanannya yang makin meningkat, makin rentan ya. Dan kerentanannya makin meningkat itu indikasi daya dukung yang sudah terlampaui ya, daya dukung yang sudah terlampaui. Jadi bencana itu sebenarnya dalam banyak hal indikasi terlampaunya daya dukung gitu ya. Masalah legalogi kayu ini harapan saya itu harus ditegah lah. Ditegas oleh pemerintah. Betul-betul tolong sekali lagi tolong hentikan penembakan liar ini.